cek. Dan salam yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Muhammad Mahu bersama rekan saya Zahir, Albais, Rizky dan Fahri dari Sangga Cendrawasih Pangkalan Manfaka akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Pasang Kera-Kera Kearifan Lokal Masyarakat Papua dalam menjaga dan melestarikan ekosistem lokal. Next. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan pengertian kera-kera laut, sejarah kera laut, proses-proses pasang kera-kera laut, dampak positif dan negatif pasangan kera-kera laut, replikasi tradisi kera-kera laut, upaya mempertahankan tradisi kera-kera laut, lampiran dan penutup. Pada pokok pembahasan selanjutnya akan saya berikan kepada rekan kami, Zahir. Baik, lautan adalah salah satu keajaiban alam yang perlu kita lindungi. Dalam presentasi kali ini, kami akan mengungkapkan masalah yang dihadapi oleh lautan dan tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaganya dengan menerapkan tradisi kera-kera laut. Next. Pengertian kera-kera laut. Apa sih itu kera-kera laut? Kera-kera laut adalah tradisi masyarakat Al-Fakfak dalam menjaga dan melestarikan ekosistem laut, dengan melarang masyarakat melakukan aktivitas pada titik-titik tertentu. Next. Sejarah kera-kera laut. Sebelum saya masuk ke pembahasan sejarah kera-kera laut, saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa kera-kera laut adalah penyebutannya dari Fakfak. Kalau di Indonesia Timur biasa disebut dengan sasi laut. Oke, sejarah sasi laut memiliki perbedaan di setiap daerah dengan sebutan yang berbeda-beda. Khususnya di daerah Fakfak, daerah kami, sasi laut dinamai dengan sebutan kera-kera laut. Sementara pada daerah lain seperti Kei, sasi laut disebut Yot dan Yotut. Kera-kera laut dilakukan di daerah Fakfak sudah sejak dahulu dari para leluhur kami atau para leluhur mereka atas perintah raja. Oke, mungkin itu saja pengertian dan sejarah kera-kera laut. Pembahasan selanjutnya saya akan sampaikan kepada rekan kami yaitu Albais. Ya, proses-proses pemasangan kera-kera laut memiliki 5 proses, 5 tahap yaitu perintah raja, pengumuman, pemasangan, penjagaan, dan pembukaan. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu perintah raja. Raja akan memerintahkan para perangkat kampung ketika raja mulai melihat lautan sudah mulai tercemar dan penghasilan masyarakat pun sudah mulai menurun. Maka dari itu, raja akan memerintahkan para perangkat kampung untuk melakukan pengumuman kepada masyarakat. Setelah perintah raja dilakukan, masuklah ke tahap berikutnya yaitu pengumuman. Proses pengumuman ini, para perangkat kampung akan mengumumkan kepada masyarakat akan dilakukannya pemasangan kera-kera laut. Setelah pengumuman, masuklah ke tahap berikutnya yaitu pemasangan. Proses pemasangan ini, raja bersama para perangkat kampung serta masyarakat menuju ke tempat yang akan dilakukannya pemasangan kera-kera laut dengan melakukan upacara adat serta sirip pinang sebagai sesajen dan daun tikar serta kayu yang bersilang sebagai penanda dengan jarak 500 meter dari darat ke laut dan lebar 500 meter.
Setelah proses pemasangan dilakukan, masuklah ke proses tahap berikutnya yaitu penjagaan. Proses penjagaan ini, para perangkat kampung serta masyarakat bersama-sama menjaga dan tidak melakukan aktivitas pada wilayah yang telah dilakukannya pemasangan kira-kira laut dalam kurun waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan berlalu, masuklah ke tahap yang terakhir yaitu pembukaan. Proses pembukaan ini, raja bersama para perangkat kampung serta masyarakat menuju ke tempat yang telah dilakukannya pemasangan kira-kira laut untuk melakukan pembukaan dengan melakukan upacara adat serta makan bersama. Setelah proses pembukaan dilakukan, masyarakat pun dapat menikmati hasil dari pemasangan kira-kira laut ini. Next. Adapun dampak-dampak dari pasang kira-kira laut memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Langsung saja kita masuk ke dampak yang pertama, yaitu dampak positif. Dampak positif pasang kira-kira laut memiliki 4 poin, yaitu kebersihan laut tetap terjaga, meningkatnya jumlah panen masyarakat, ekosistem laut tetap terjaga, dan tidak terputusnya tali silaturahmi. Next. Selanjutnya dampak negatif pasang kira-kira laut. Aktivitas masyarakat di laut terbatas, penghasilan laut pun terbatas. Next. Pembahasan selanjutnya saya serahkan ke rekan kami, Rizky. Replikasi tradisi kera-kera laut. Pasang kera-kera laut atau sesi laut di setiap daerah Indonesia Timur dilakukan dengan prosedur yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Seperti halnya pada daerah Raja Ampat, sesi laut dilakukan oleh para kelompok wanita yang terdiri dari kelompok Waipuna, Zakdei, dan Jom Jaksasi. Salah satu tujuan dari pasang kera-kera laut pada daerah Raja Ampat ditujukan untuk melindungi terumbu karang. Adapun pada daerah lain, yaitu Haruku yang terletak pada Laut Tengah, sesi laut dilakukan pada 2 tempat, yaitu sungai dan lautan. Sesi laut pada daerah Haruku ditujukan untuk melindungi ikan nompa, yaitu ikan kecil sejenis ikan sarden yang sebagai bahan konsumsi masyarakat Haruku. Masyarakat luar juga bisa menerapkan konsep dari pasang kera-kera laut ini, karena tujuannya untuk menjaga laut dapat menyelamatkan laut pada era globalisasi sekarang ini, dengan melakukan musyawarah bersama para perangkat kampung dan masyarakat sekitar, serta melarang masyarakat luar maupun masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas pada tempat yang sudah dilarang dalam jangka waktu tertentu. Next. Adapun upaya mempertahankan tradisi kera-kera laut, seperti yang kita ketahui bahwasanya suatu tradisi atau kebiasaan akan hilang atau terkikis zaman jikalau tidak diturunkan dari generasi ke generasi. Maka dari itu, kami memiliki upaya dalam mempertahankan tradisi kera-kera laut dengan mengambil beberapa langkah, yaitu mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem laut, memberitahu kepada masyarakat tentang betapa pentingnya laut dalam keberlangsungan hidup manusia, dan mengenalkan tradisi kera-kera laut kepada masyarakat luas, mengajari tradisi kera-kera laut kepada generasi muda, serta menanamkan rasa cinta dan bangga akan tradisi kera-kera laut. Itulah pembahasan tentang replikasi serta upaya dalam mempertahankan tradisi kera-kera laut. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami, Fahri. Oke. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kera-kera laut atau sasi laut memiliki berbagai macam sebutan di tiap daerah Indonesia Timur, seperti iot dan yotut di Kei dan kera-kera laut di Fak-Fak. Walaupun penyebutan dan prosedur pemasangan di setiap daerah berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu agar menjaga kelestarian laut dan memperbaiki hasil panen masyarakat. Tradisi ini sudah diberlakukan sejak dahulu dari para leluhur mereka atas perintah sang raja. Pengupayaan dalam menjaga laut juga bisa dilakukan masyarakat luas dengan mengambil konsep pasang kera-kera laut dan dimulai dari kesadaran masyarakat. Next. Adapun lampiran, di antaranya ada kepiting, siput batu-laga, siput mata bulan, teripang, siput tolak, dan daun tiga. Next. Berikutnya ini adalah wawancara kami di Kampung Perwasak bersama kapitan dari Kampung Perwasak, yaitu Bapak Din, dan para perangkat kampung dari Kampung Warpigan, yaitu Bapak Abdul Muthalib Baik dan Bapak Yusuf Kabes. Demikian presentasi kami. Baik, terima kasih kepada Mas Papa atas presentasinya. Kali ini adalah ditanya jawab baik dari Dilanjut. Iya, salam Papua. Salam Pramuka, salam Papua ya. Ide yang sangat bagus. Karena ini sudah banyak ditinggalkan orang. Ya. Saya senang anak muda yang mengangkat ini. Apa sanksinya jika kera-kera tadi ada yang melanggar? Saya
sudah melihat sanksinya soal itu. Ya. Baik, Ibu izin menjawab. Kalau misalnya ada yang melanggar, nanti akan dikenakan denda. Dendanya itu tidak bisa kita tentukan sendiri gitu. Nanti dari tokoh-tokoh adat seperti kepala kampung dan tokoh-tokoh adat lainnya yang menentukan. Musyawarah. Iya, musyawarah mufakat dulu. Oke. Terus apakah hanya ikan lompa yang dilindungi di sana? Siap, izin menjawab. Lompa itu pada daerah Harupu. Sementara pada daerah kami Fakfak Yang tadi, ya, yang yang tadi. Kepiting dan lain-lain. Iya. Oke. Terus bagaimana pendapatan masyarakat jika sedang melakukan kera-kera yang 6 bulan ini? Apakah hanya untuk dimakan sendiri atau ada bisnis di dalamnya? Ya, ketika kera-kera berjalan, kan mereka praktis pendapatannya berkurang. Apa yang dilakukan? Ya, sementara kan makan tetap. Mungkin ada yang juga yang jadi bisnis gitu, dari hasil laut. Ingin jawab mungkin dari pertanyaan tadi, maksudnya Ibu itu kan tidak ada penghasilannya, tidak ada penghasilan dari. Kan belum boleh nih selama Ya. 6 bulan, ya belum boleh ambil di situ kan, Ya. di daerah yang itu. Ya. Atau hanya sebagian yang di kera-kera, yang lain-lainnya boleh ngambil Ya, di tempat yang lainnya. Iya, kalau masalah jaraknya itu kan dari pesisir pantai sampai menuju ke air laut biru. Jadi mungkin itu tidak semua pantai gitu, tidak. Hanya cuma di wilayah Sebagian tertentu kecil. aja, Ah. perkampungan tertentu aja di situ yang disasi. Artinya ketika sasi itu berjalan, dia masih bisa tangkap di tempat lain. Iya, masih bisa. Oke. Oke, ya. Pertahankan. Sasi ini penting. Sangat penting untuk keberlanjutan Indonesia yang kaya dengan lautnya. Oke, Kak. Ada mau ngapain? Mungkin saya satu saja ya. Bagaimana kriteria itu tadi dilakukannya kera-kera begitu. Maksudnya kapan kera-kera itu diaktifkan, gitu tadi kan? Kapan dibuka lagi, gitu dan lain-lain. Itu saja. Proses pasang kera-kera ini dilakukan ketika saat penghasilan masyarakat sudah mulai berkurang dan lautan mungkin sudah mulai tercemar. Nah, maka dari situ pasang kera-kera akan dipasang dalam jangka waktu 6 bulan. Berkurang itu maksudnya penghasilan dari lautnya berkurang begitu. Iya, penghasilan lautnya Oke. Oke, kalau begitu biasanya ada tidak solusi kan berarti tidak menangkap kan? Apakah diarahkan ke tempat lain begitu atau ada apa tadi menyambung usaha lain tadi kalau kata budaya atau apa begitu ada arahan kemana begitu? Iya, ke tempat lain. Siap, izin menjawab. Pada daerah Fakfak itu mereka mempunyai dua kelebihan alam darat, yaitu kebun. Kalau pada di laut itu dilarang, masyarakat akan mengalihkan penghasilannya itu melalui kebun seperti tanam cocok bertanam. Baik, terima kasih. Sudah lanjut.